Om Swastiastu, Semeton Sami, Punapi Gatru, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua penjaga atau patung yang berada di sisi kanan pintu masuk tempat suci yang ada di Bali. Patung ini memiliki ekspresi yang unik karena matanya melotot, taring panjang dan tajam. Namun ada senyum tipis yang tersurat di bibir patung seram tersebut. Dan tak jarang juga patung tersebut memegang senjata berupa gada. Siapakah kedua sosok yang berada di sisi kanan pura ini? Siapa nama patung tersebut? Apa fungsinya? Bagaimana asal-usulnya? Mari kita bedah secara singkat. Masyarakat Hindu tentu tidak asing dengan patung ini. Patung ini adalah Dwarapala, sosok yang menjaga pintu gerbang. Ketegasan dan peringatan bagi siapapun yang masuk ke areal pura agar tidak sembarangan dalam bertindak. Namun demikian, senyumnya mengisyaratkan keramahan. Lalu siapakah nama dari kedua penjaga ini? Yang di kiri pintu gerbang namanya Nandiswara, sedangkan yang di kanan pintu gerbang bernama Mahakala. Kedua patung ini erat kaitannya dengan Dewa Siwa, yang mana merupakan manifestasi dalam agama Hindu. Oke, sekarang kita agak masuk ke pustaka. Berdasarkan pustaka Uttarakanda, ini menceritakan ketika Dewa Indra ditemani dengan dewa bertapa di Gunung Kailas. Datanglah Rahwana yang menculik istrinya Ramange, Sita, mengganggu. Dengan kekuatannya, dengan kesaktiannya, Rahwana ini mengangkat Gunung Kailas sehingga para dewa menjadi gagal dalam bertapa. Di saat yang bersamaan di gunung tersebut ada manusia berkepala kera yang bernama Nandiswara. Kemudian Nandiswara ini menekan gunung sehingga Rahwana terjepit. Rahwana meminta ampun dan Nandiswara bersedia mengampuni asal Rahwana kelak mau dikalahkan oleh prajurit berkepala kera. Mau bersumpah nanti akan dikalahkan oleh prajurit berkepala kera. Itu adalah prajuritnya Sang Rama. Karena hal itulah Dewa Indra berpesan jika hendak mendapat kesucian agar mendirikan Candi Kurum atau Kori Agung pada pintu masuk tempat suci atau pekarangan rumah. Candi Kurum atau Kori Agung itu melambangkan Gunung Kailas. Sementara kedua patung itu melambangkan sebagai penjaganya. Dan Nandiswara ini diberikan pesan agar selalu menjaga orang-orang yang ingin mencari kesucian dengan berwujud sebagai Dwarapala. Jadi dulu belum Mahakala tidak ada hubungannya dengan pertapaan Dewa Indra itu. Namun demi menemani atau mendampingi Nandiswara ini diwujudkanlah Mahakala. Tentu saja Dwarapala ini tidak hanya terdapat di Bali, namun juga di luar Bali juga banyak terdapat, apalagi di bekas-bekas kerajaan Hindu-Buddha. Tentu masih ada peninggalannya, walaupun tentu saja kondisinya tidak bisa dibilang terawat, namun ada yang masih terawat dan bagus. Dwarapalanya memiliki tinggi 3,7 meter, itu ada di Singasari, Malang, Jawa Timur. Selain di situ juga ada di Keraton Yogyakarta, masih bisa ditemukan. Di luar Indonesia juga ada di Kamboja hingga ke Thailand.
yang usia dari dua rapala itu, patung-patung dua rapala itu sudah ratusan tahun. Kalau di Bali banyak pura yang dua rapalanya masih dari zaman dulu sampai sekarang, belum diperbaharui. Saya malah setuju kalau jangan diperbaharui, karena bagi saya patung yang zaman dulu tuh lebih klasik, lebih metap, lebih bertaksu. Oke, tapi kan tiap orang beda-beda ya, itu menurut saya. Oke, sebetulnya itu kalau patung dua rapala di Bali ini ke setiap rerainan kejangkauan purnama pasti dihaturkan canang. Bukan kita menyembah, bukan kita bagaimana, itu adalah sebagai bentuk terima kasih kita, sebagai bentuk penghormatan. Penghormatan tentu bukan kepada sesama, bukan hanya kepada yang di atas, tapi kepada semua makhluk. Oke, sekian ya. Bagi semeton yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga hidupnya selalu berbahagia, rezekinya selalu berkelimpahan. Oke, yang tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Dumugi Sami Rahayu.